Pemirsa, tak dapat dipungkiri dalam proses menempuh pendidikan, momen wisuda sejatinya adalah hal yang ditunggu-tunggu sebagai bukti pencapaian dari lelah dan perjuangan seorang pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu, di momen inilah, para peserta wisuda kerap melakukan gebrakan tak biasa, yang tak jarang menjadi viral. Bahkan seringkali gelaran sakral itu diwarnai dengan tingkah abnormal yang membuat wisuda menjadi anti formal. Lantas gebrakan-gebrakan apa sajakah itu? Benar-benar jahil. Di momen wisuda sang teman, sekelompok pemuda dalam video viral berikut ini sengaja mendatangi gedung lokasi sang teman dengan membawa spanduk bertuliskan "Gagalkan wisudanya". Tentu saja kehadiran segerombol pemuda tersebut disertai spanduk yang begitu nyeleneh dan mencolok berhasil memancing atensi, tak cuma bagi sang teman, tapi juga peserta wisuda lain serta orang tua mereka. Mendapati aksi nyeleneh rekan-rekannya, pemuda itu pun hanya dapat tertawa salah tingkah sambil berusaha menahan malu. Duh, ada-ada aja nih. Buket bukan sembarang buket. Diduga tak dapat menahan lapar usai mengikuti proses wisuda yang amat panjang. Seorang wisudawan dalam video berikut ini kedapatan bertingkah nyeleneh dengan menjadikan buketnya sebagai tempat menaruh nasi bungkus. Meski terlihat sepele, namun buket warteg satu ini tampaknya memang dibutuhkan sih oleh wisudawan dan wisudawati yang tak sanggup menahan lapar. I'm okay, I'm fine, Kincana. Di momen wisuda yang cukup mengharukan ini, sejumlah murid tampak begitu husu menyalami ayahnya sebagai bentuk rasa terima kasih lantaran telah diberikan pendidikan yang layak. Namun bukannya ikut terharu, pada momen tersebut, sejumlah bapak-bapak justru kedapatan tidak mampu menahan tawa. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka pun mencoba berpura-pura menangis terharu dan mengusap-ngusap pipinya yang tak ada air mata. Duh, ini sih saking terharunya malah jadi ngakak ya, Pak. Setelah jatuh bangun berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana, seorang wanita yang tengah mengikuti prosesi wisuda ini tampaknya terlalu larut dalam euforia. Akibatnya, di momen penerimaan ijazah, alih-alih mengambil ijazahnya dari tangan sang dosen, ia justru asik berjalan sambil berpose di depan kamera. Begitu menyadari bahwa ijazahnya yang seharusnya dia ambil justru terlewat, wanita itu akhirnya berjalan mundur untuk kembali ke panggung wisuda dan mengambil ijazah dari tangan sang dosen. Hampir aja kelupaan ya, Mbak. Pemirsa, belakangan ini dunia kuliner agaknya telah berevolusi menjadi lahan kreativitas tidak terbatas, terutama bagi anak muda. Munculnya tren-tren baru yang dengan mudah viral turut membantu dunia kuliner, hingga berkembang pesat dan berbanding lurus dengan majunya UMKM dalam negeri. Lantas, baru-baru ini jajanan unik apa ya yang tengah digandrungi banyak orang? Bersama Cafe Plus 62, mari telusuri beragam kreasi jajanan unik yang tengah memikat hati serta lidah pecinta kuliner di seluruh penjuru negeri. Bicara tentang inovasi dan kreasi kuliner, tak afdol rasanya jika tidak mengulik kota kembang Bandung yang dikenal memiliki sejuta kreasi kuliner, seperti putu pisang yang satu ini. Sekilas kuliner yang satu ini memang tampak seperti kue putu. Tak salah sih, adonan kue ini memang sama dengan kue putu pada umumnya. Hanya saja terdapat isian pisang yang ditambahkan di dalamnya. Memiliki tekstur adonan yang lembut dan isian yang pas tanpa kemanisan, putu pisang yang dapat ditemukan di pinggir jalan dengan harga 4.000 per pieces ini memang paling cocok jika dinikmati selagi panas. Hayo, siapa mau coba?
Martabak bukan sembarang martabak. Kuliner yang dijajakan di Jalan Daya Nasional Pontianak ini merupakan martabak Jepang yang belum lama ini sempat digandrungi banyak orang, terutama para pecinta kuliner. Martabak Jepang yang super nikmat ini memiliki berbagai variasi menu topping yang dapat dipilih seperti varian original hingga topping keripik kentang. Meski dibanjiri dengan topping yang gak tanggung-tanggung, kuliner unik ini dapat dinikmati dengan 10 ribuan saja per porsi. Kapan lagi kan ketemu jajanan murah meriah dengan rasa yang gak ada dua? Semua pasti sepakat kalau gorengan adalah salah satu jajanan kaki lima yang paling anti gagal dan tidak boleh dilewatkan, apalagi gorengan viral satu ini. Gorengan yang dijajakan di Tahu Mercon Gonilan di kawasan kampus UMS ini memiliki ukuran yang jumbo dengan isian yang enak dan padat. Gorengan di gerai satu ini dijamin bikin ketagihan. Apalagi untuk para pecinta makanan pedas. Wih, ini sih surganya makanan pedas. Terdiri dari menu tahu isi dan lumpia, tak hanya memiliki cita rasa pedas dan gurih. Ada pula varian yang lebih soft dengan isian daging yang cocok banget dicocol dengan saus tartarnya. Bikin ngiler gak sih? Pemirsa, di era digital yang serba update ini, masyarakat Indonesia tampaknya tak mau ketinggalan untuk tetap eksis, seakan dituntut untuk mengikuti beraneka ragam tren media sosial yang ada. Tuntutan itulah yang tak jarang justru menghadirkan ide-ide di luar nalar seperti beragam jasa nyeleneh dan viral yang telah kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Lain daripada yang lain, seorang wanita bernama Rizka ini berhasil memadukan hobi mendaki gunungnya serta tren jasa titip dengan cara yang sangat unik. Jasa titip yang Rizka sediakan meliputi just tip foto, video, hingga bermacam ucapan sesuai request yang potretnya diambil dari atas puncak gunung. Tarif yang Rizka kenakan untuk memakai jasanya pun cukup bervariatif, mulai dari 50.000 hingga 200.000 tergantung permintaan. Tak main-main, dalam sekali mendaki, Rizka bisa kebanjiran orderan, bahkan hingga mencapai 110 orang dengan variasi order yang berbeda-beda. Wow, tampaknya ini bisa jadi peluang bisnis mumpuni bagi pecinta alam ya. Dewasa ini, game online tampaknya turut menjadi salah satu komoditas gengsi yang diyakini mampu memberi kepuasan tersendiri jika gelar juara atau level tertentu berhasil didapatkan. Meski begitu, faktanya tidak semua orang mahir apalagi berpotensi menjadi juara dalam permainan game online. Maka itulah jasa joki game online ini lahir. Walaupun terdengar agak konyol, nyatanya para pegiat joki game online ini berhasil membuktikan bahwa profesi tersebut dapat mendatangkan penghasilan menggiurkan. Bahkan di antara mereka ada yang sudah dapat membeli rumah hingga moge dari pekerjaan tersebut. Namun, tak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan cara instan. Untuk mencapai titik ini, para gamers harus rela meluangkan waktu yang tak sebentar hingga begadang untuk mendapatkan hasil maksimal. Salah satu masalah yang seringkali dihadapi oleh para pendaki gunung saat menghabiskan waktu berhari-hari di jalur pendakian adalah kehabisan daya atau baterai ponsel. Padahal di momen pendakian tersebut terdapat begitu banyak spot indah dan menarik yang sayang jika tak diabadikan lewat kamera ponsel. Masalah itulah yang tampaknya diamati dengan cermat oleh pria berjaket biru satu ini. Berbekal alat bernama Portable Power Station, pria tersebut rela mendaki ke puncak gunung untuk membuka jasa charger ponsel. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, hanya dengan Rp20.000 pendaki sudah bisa mengisi daya ponsel mereka hingga penuh. Gimana? Tertarik mencoba?
Selamat datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Kudukung potensi hebat anakku Karina dengan nutrisi penting untuk belajar pintar. Agar ia raih masa depan hebat dengan cara uniknya. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Super Deal Indonesia Special Guest Star hari ini jam 6:30 malam di GTV. Ini Adam. Otot jadi kuat. Buat dia nggak ada yang berat. Ini ultra. Jangan disepelein, batuk mesti diseriusin. Pilih yang tepat. Woods bekerja efektif, meredakan batuk, dan melegakan tenggorokan. Spesialis redakan batuk, Woods andalanku. Kelihatannya kita di situ-situ aja. Taunya kita duluan yang mulai. Kalau menjelajahi dunia banyak rasa, mulai dari Good Day Mochaccino. Dengan paduan rasa sempurna kopi dan coklat, Jadi motivasi untuk lebih kreatif buat mulai yang lo suka. Minum dingin makin seru bareng teman-teman. ayo mulai temukan dunia banyak rasa dengan Good Day Mochaccino. Kini ada satu alasan untuk Bunda beli es Game Explore. Raih dana pendidikan gratis untuk si kecil, total 2 miliar rupiah. Ayo beli es Game Explore sekarang. Hai baby, masih kering, pantes pules. Karena kami Sweetie, popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone, pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Kelihatannya kita di situ-situ aja. Taunya kita duluan yang mulai. Kalau menjelajahi dunia banyak rasa, mulai dari Good Day Mochaccino. Dengan paduan rasa sempurna kopi dan coklat, jadi motivasi untuk lebih kreatif buat mulai yang lo suka. Minum dingin makin seru bareng teman-teman. ayo mulai temukan dunia banyak rasa dengan Good Day Mochaccino. Adek, minum susu dulu yuk. Es Game Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Lasa Beat, cintaku adalah musik. Musik warnai hidupku, senada dengan detak jantungku. Let's start with beat. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Kelihatannya kita di situ-situ aja. Taunya kita duluan yang mulai. Kalau menjelajahi dunia banyak rasa, mulai dari Good Day Mochaccino. Dengan paduan rasa sempurna kopi dan coklat, jadi motivasi untuk lebih kreatif buat mulai yang lo suka. Minum dingin makin seru bareng teman-teman.
Ayo mulai temukan dunia banyak rasa dengan Good Day Mochaccino. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Saksikan kuis Siapa Berani hari ini di GTV. Milo Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Luar biasa. Ia bisa seperti ini karena ia suka mengamati. Ia suka mengamati karena akalnya cerdas. Akal cerdas karena tidur nyenyak dan pencernaan baik. Ini karena stimulasi dan nutrisi optimal. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6. Dukung pencernaan baik, bantu akal cerdas, dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa berawal dari dalam. Pemirsa, dalam era digital dan media sosial yang makin berkembang, beragam peristiwa menggemparkan dapat dengan mudah tersebar dan membuat heboh jagat maya. Mulai dari aksi sigap gagalkan pelaku tawuran, hingga momen penggerebekan pabrik narkoba terbesar se-Indonesia. Kali ini kami telah merangkum berbagai peristiwa viral yang baru-baru ini jadi trending topik dan sukses bikin netizen salfok. Aksi tawuran yang kerap dilakukan remaja tampaknya semakin hari semakin meresahkan warga, terutama bagi kaum wanita. Mungkin hal itulah yang membuat wanita pemberani satu ini rela terjun langsung memberantas para pelaku tawuran di jalan raya. Bagai tak kenal takut, wanita berjaket hitam itu nekat mengejar pelaku tawuran di sekitar tempat tinggalnya dengan menggunakan sepeda motor. Dia pun tak segan untuk berteriak serta membunyikan klakson, berupaya untuk memberikan tekanan agar para pelaku tawuran tersebut menyerahkan diri. Dan benar saja, tekanan itu nyatanya berhasil membuat para pelaku mulai merasa panik, hingga berujung jatuh terpeleset. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan pihak berwajib untuk meringkus para pelaku tawuran. Diam. Viral di sosial media, detik-detik menegangkan saat tim kepolisian menggerebek pabrik narkoba paling besar di Indonesia, tepatnya di Malang, Jawa Timur, pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam aksi penggerebekan tersebut, tim kepolisian berhasil mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti berupa sekitar 1,2 ton tembakau gorila dan bahan baku sebanyak 40 kg yang berpotensi menghasilkan 2 ton ganja sintetis. Usut punya usut, bahan baku tersebut diimpor langsung dari Tiongkok beserta cara meraciknya melalui salah satu aplikasi. Hingga kini tim kepolisian masih berusaha untuk mendalami kasus tersebut.
Belum lama ini masyarakat Kalimantan Timur agaknya tengah dihebohkan oleh penampakan seekor orang utan yang memiliki ukuran tubuh tak main-main, bahkan nyaris setinggi genting rumah warga. Munculnya orang utan raksasa yang berkeliaran dan bergelantungan di sekitar permukiman warga itu kali pertama diabadikan oleh pengendara mobil yang tanpa sengaja melintas di sekitar lokasi kejadian. Tentu saja, penampakan tidak biasa ini berhasil membuat penduduk setempat heboh dan ketar-ketir. Pasalnya, orang utan dengan ukuran sebesar itu harusnya berada di alam bebas atau hutan belantara yang memang mempunyai tutupan pepohonan raksasa. Tetapi rusaknya habitat mereka agaknya mendorong orang utan tersebut hingga sampai ke permukiman warga. Benar-benar miris dan menyayat hati. Beredar di sosial media, detik-detik memilukan saat seorang pasien kritis yang hendak dibawa ke rumah sakit nyatanya tak berhasil tertolong dan mengembuskan napas terakhirnya di mobil ambulans. Mendapati orang terkasih sudah tak lagi bernyawa, sanak keluarga yang ketika itu turut mendampingi pun terlihat menangis histeris lantaran syok serta belum siap menerima takdir naas tersebut. Pemirsa, menyambut datangnya malam satu suro yang jatuh pada Sabtu 6 Juli 2024 lalu, tampaknya warganet sempat dibuat geger oleh beragam mitos serta kisah-kisah misterius terkait hari sakral tersebut yang tiba-tiba mencuat di media sosial. Salah satu mitos yang belakangan ini cukup santer dibicarakan adalah mitos Sengkolo, yang tak lain meliputi sebuah kondisi yang bisa menimpa seseorang. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud Sengkolo? Bersama Cafe Plus 62, kami akan mengajak pemirsa setia untuk menguak mitos dan misteri Sengkolo yang konon hadir di malam satu suro. Malam satu suro merupakan hari pertama di kalender Jawa pada bulan Suro, yang juga bertepatan dengan 1 Muharram atau Tahun Baru dalam kalender Islam. Satu suro sendiri biasanya diperingati di malam hari, tepatnya setelah maghrib, pada hari sebelum tanggal 1. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa, di mana hari baru dimulai pada saat matahari terbenam, bukan tengah malam seperti kalender pada umumnya. Menurut Primbon Jawa, malam satu suro kerap dikait-kaitkan dengan Sengkolo, yaitu sebuah kondisi yang dapat menimpa seseorang di malam tersebut, meliputi nasib buruk atau musibah yang disebabkan oleh adanya energi negatif yang menyerang orang tersebut. Konon, Sengkolo pun diyakini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam hidup, mulai dari kesehatan, keuangan, asmara, karir, hingga keselamatan diri. Namun, dari banyaknya weton yang ada dalam kepercayaan Jawa, terdapat 4 weton yang dipercaya paling diincar oleh Sengkolo di malam 1 Suro 2024 ini. Weton-weton tersebut meliputi Selasa Pahing, Sabtu Wage, Sabtu Kliwon, dan Rabu Legi. Maka itu, orang yang menyandang keempat weton ini diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati, agar malapetaka atau gangguan gaib tidak menghampiri di malam 1 Suro tahun ini.